Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai bab 1. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai sistem didih atau boiling system. Nah, titik didih merupakan suhu atau temperatur di mana tekanan uap sebuah zat cair sama dengan tekanan eksternal yang dialami oleh cairan. Sebuah cairan di dalam vakum atau ruang hampa akan memiliki titik didih yang rendah dibandingkan jika cairan tersebut berada di dalam tekanan atmosfer. Titik didih dipengaruhi oleh tekanan udara di atas permukaan dan ketidakmurnian zat cair. Titik didih normal air itu berkisar antara 100 derajat Celcius jika tekanan udara sebesar 1 atm. Jika tekanan udara besar, maka titik didih zat cair akan menjadi besar. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya materi mengenai jenis-jenis reservoir panas bumi. Nah, reservoir panas bumi ini dapat dibagi ke dalam beberapa golongan, tergantung pada banyaknya uap yang terkandung atau seberapa jauh sistem tersebut ke kondisi pendidihan. Nah, berdasarkan fasa, reservoir panas bumi ini dibagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama itu reservoir satu fasa. Nah, untuk reservoir satu fasa ini mempunyai temperatur di bawah 250 derajat Celcius dan di atas 250 derajat Celcius dengan tekanan tidak terlalu tinggi karena reservoir ini sebagian tidak memiliki batuan penudung atau caprock yang mampu menahan tekanan dan temperatur. Namun, sebagian juga memiliki batuan penudung atau caprock di mana air panas menjadi turun temperaturnya akibat adanya downstream river yang cukup besar dan keduanya mempunyai kedalaman yang dangkal. Lalu untuk reservoir dua fasa itu terdiri dari air dan uap air. Nah, berdasarkan dominasi masing-masing fasa itu dibedakan antara reservoir dominasi uap dan reservoir dominasi air. Nah, untuk reservoir panas bumi dominasi uap ini dibagi menjadi dua, yaitu dominasi uap kering dan dominasi uap basah. Untuk sistem panas bumi dominasi air atau liquid dominant system itu merupakan sistem panas bumi dengan reservoir yang terdiri dari 60% air. Nah, air yang mengisi reservoir itu merupakan air alkali klorida ber-pH netral yang terpanaskan oleh sumber panas berupa pluton yang mendingin. Air yang mengisi reservoir ini kemudian mendidih atau bercampur dengan fluida lain atau mendingin. Pada sistem dominasi air, air yang mengisi reservoir ini dipengaruhi oleh temperatur dan tekanan. Di reservoir, baik temperatur maupun tekanan akan bertambah tinggi seiring dengan kedalaman. Di reservoir, air juga akan mengendapkan mineral-mineral alterasi hidrotermal. Di Indonesia, sistem panas bumi yang didominasi air itu umumnya berasosiasi dengan gunung api stratoandesitik. Nah, pada sistem dominasi air ini, baik tekanan maupun temperatur tidak konstan terhadap kedalaman. Berikut beberapa contoh sistem dominasi air di berbagai negara. Nah, untuk kedalaman reservoir pada lapangan-lapangan tersebut bervariasi mulai dari 1000 meter sampai 1500 meter untuk lapangan panas bumi di Pulau Sumatera, sedangkan untuk di Pulau Jawa dan Jawa, Bali, dan Sulawesi itu berkisar antara 1000 meter sampai 3000 meter. Untuk sistem yang didominasi oleh uap atau vapor dominant system, menurut
Hochstein dan Browne tahun 2000 menyatakan bahwa sistem panas bumi dominasi uap ini merupakan sistem panas bumi dengan reservoir yang terisi oleh lebih dari 60% uap air. Nah, contoh manifestasinya itu ada fumarol, tanah beruap, dan mata air panas dengan komposisi air asam sulfat. Untuk sistem dominasi uap ini berbeda halnya dengan sistem dominasi air. Sistem dominasi uap tidak mengontrol temperatur dan tekanan di reservoir. Pada sistem panas bumi dominasi uap, kondisi tekanan dan temperatur adalah konstan terhadap kedalaman. Dalam sistem dominasi uap, diperkirakan uap mengisi rongga-rongga, saluran terbuka, ataupun rekahan-rekahan, sedangkan air mengisi pori-pori batuan. Nah, karena jumlah air yang terkandung di dalam pori batuan itu relatif sedikit, maka saturasi air mungkin sama atau hanya sedikit lebih besar dari saturasi air konat, sehingga air yang terperangkap di dalam pori batuan tidak bergerak. Oleh karena itu, hanya uap saja yang terproduksi ke lubang bor. Nah, sumber panas umumnya itu berupa vulkan berumur Miosen atau quarter maupun institusi dan terdapat pada kedalaman 2-7 km. Witt pada tahun 1971 itu memperkirakan di bawah reservoir dominasi uap itu terdapat batuan yang berisi air mendidih atau boiling brine. Nah, uap dari air yang mendidih ini bergerak ke atas dan masuk ke dalam uap reservoir dominasi uap. Uap yang ringan cenderung bergerak terus ke atas. Nah, adanya batuan dengan permeabilitas rendah ini di bagian atas reservoir ini menghambat aliran uap. Nah, kondensasi ini terjadi karena uap kontak dengan batuan yang memiliki temperatur lebih rendah. Kondensat terjadi karena gaya gravitasi selalu mempunyai kecenderungan untuk bergerak ke bawah. Kondensat tersebut akan meningkatkan kembali temperaturnya setelah kontak kembali dengan sumber panas. Untuk sistem dominasi uap, ini dibagi menjadi dua, yaitu dominasi uap kering dan dominasi uap basah. Untuk dominasi uap kering itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, airnya berubah fasa seluruhnya menjadi uap. Lalu yang kedua, suhu yang dibutuhkan itu lebih dari 500 derajat Celcius. Yang ketiga, sistem dominasi uap kering ini ditemukan di daerah intrusi magma yang sumber panasnya dangkal, di mana sirkulasi aliran air di dalam batuan cadangan uap terdapat dalam kondisi uap kering dan perpindahan panasnya berbentuk aliran uap kering. Lalu, sistem panas bumi ini dicerminkan di permukaan oleh adanya mata air panas, fumarol, dan geyser. Dari hasil analisis kimia air panas menunjukkan kandungan klorida dan derajat keasaman rendah serta mempunyai temperatur permukaan antara 200 derajat Celcius sampai 240 derajat Celcius pada tekanan sekitar 35 kg per cm kuadrat dan entalpi sebesar 669,7 kal per gram. Untuk sistem dominasi uap basah itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya percampuran air dan uap panas. Yang kedua, pada sistem ini terjadi penurunan panas dan air bergerak ke permukaan. Suhu yang dibutuhkan itu minimal 100 derajat Celcius. Sistem ini ditemukan di daerah panas bumi yang sumber panasnya relatif dalam, di mana sirkulasi air di dalam batuan cadangan terdapat dalam kondisi cair dan pemindahan panasnya berbentuk aliran panas.
Yang keempat, sistem panas bumi ini dicerminkan di permukaan oleh adanya mata air panas dan sinter silika. Yang keempat itu dari hasil analisis kimia air panas, sistem panas bumi ini biasanya menunjukkan kandungan klorida yang tinggi dan derajat keasaman normal, serta mempunyai temperatur maksimal di bawah 180 derajat Celcius. Manifestasi yang sering dijumpai pada sistem dominasi uap basah ini yaitu fumarol, steaming ground, dan mata air sulfat. Nah, sistem panas bumi dominasi uap ini sering dijumpai di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Untuk contoh sistem panas bumi yang didominasi oleh uap, di Indonesia itu ada dua. Ada lapangan panas bumi Kamojang dan lapangan panas bumi Darajat. Untuk lapangan panas bumi Kamojang itu mempunyai temperatur reservoir antara 230 derajat Celcius sampai 246 derajat Celcius. Untuk kedalaman puncak reservoir panas bumi Kamojang itu rata-rata berkisar antara 800 meter sampai 1200 meter. Sedangkan untuk lapangan panas bumi Darajat itu mempunyai temperatur reservoir antara 230 derajat Celcius sampai 250 derajat Celcius. Untuk kedalaman puncak reservoir panas bumi Darajat itu rata-rata berkisar antara 700 meter sampai 1000 meter. Nah, secara umum dapat disimpulkan bahwa reservoir sistem dominasi uap di Indonesia ini mempunyai temperatur reservoir yang hampir homogen antara 230 derajat Celcius sampai 250 derajat Celcius dengan kedalaman puncak reservoir yang relatif dangkal berkisar antara 700 meter sampai 1200 meter. Jauh lebih dangkal dari reservoir panas bumi sistem dominasi air. Perbedaan antara sistem dominasi air dan sistem dominasi uap ini bisa kita lihat dari pH. Untuk pH dari sistem dominasi air ini berkisar antara 7 atau netral. Nah, untuk mata air panas yang bersifat netral ini merupakan manifestasi permukaan dari sistem dominasi air. Umumnya, kandungan kloridanya relatif tinggi dan jenuh dengan silika. Untuk airnya itu umumnya jernih dan berwarna kebiruan. Apabila laju air panas tidak terlalu besar, umumnya di sekitar mata air panas tersebut terbentuk teras-teras silika yang berwarna keperakan. Sedangkan untuk sistem dominasi uap itu pH-nya asam atau lebih kurang dari 7. Nah, mata air panas yang bersifat asam ini umumnya tidak terlalu jernih atau keruh, kadang berlumpur dan kehijau-hijauan. Air tersebut itu diperkirakan berasal dari air tanah yang menjadi panas karena pemanasan oleh uap panas. Sifat asam ini disebabkan karena terjadinya oksidasi H di dalam uap panas. Di sini bisa kita lihat ada dua gambar. Nah, gambar yang atas itu menunjukkan sistem dominasi air, sedangkan gambar yang bawah itu menunjukkan sistem dominasi uap. Analisis kimia. Nah, analisis kimia dalam hidrotermal ini yang menjadi target utama yaitu pH, Na, K, Mg, Ca, SiO2, Cl, SO4, dan HCO3. Nah, prioritas yang lebih rendah
Set optimalnya itu meliputi Li, Rb, Ce, B, 3H atau tritium. Nah, untuk gasnya itu mencakup CO2, H2SO, He, H2, Ar, O2, Na, dan CH4. Dari gambar di samping itu menunjukkan gambar kurva titik didih air dengan komposisi NaCl. Nah, dari kurva tersebut dapat kita ketahui apabila semakin jauh kedalaman, maka titik didihnya akan semakin besar. Begitu juga dengan komposisi NaCl-nya. Apabila komposisi NaCl-nya semakin banyak, maka titik didihnya juga akan semakin tinggi. Untuk melakukan analisis sampel fluida panas bumi, itu pertama-tama kita dapat melakukan pendefinisian masalah. Yang kedua, pengambilan keputusan tentang strategi. Yang ketiga itu koleksi sampel. Yang keempat, analisis sampel. Yang kelima, interpretasi hasil. Yang keenam, penarikan kesimpulan. Di sini untuk pencatatan sampel itu dibagi menjadi dua, yaitu pencatatan sampel untuk sumber alami dan pencatatan sampel untuk sumber sumur. Nah, untuk pencatatan sumber alami ini, hal yang harus kita catat itu mengenai tanggal, lokasi, keterangan sumber, suhu, dan arus. Sedangkan untuk pencatatan sampel sumber sumur, hal yang harus kita catat itu mengenai tanggal, wellhead pressure, pemisahan tekanan, jenis sampel, dan discharge enthalpy. Untuk perbedaan antara analisis kimia dan analisis non-kimia, itu untuk analisis kimia menggunakan evaluasi termodinamika dan lebih suka menggunakan unit yang berdasarkan jumlah molar. Sedangkan untuk analisis non-kimia itu lebih suka menggunakan unit berat. Nah, pada analisis kimia itu terdapat komponen kilogram, Ci, dan Mi. Nah, komponen kilogram ini merupakan komponen massa dasar. Untuk unit konsentrasi yang umumnya digunakan di sini untuk special solution adalah miligram per gram larutan. Sedangkan untuk komponen Ci itu merupakan konsentrasi Mg per kilogram larutan. Sedangkan untuk Mi konsentrasi itu merupakan molal dan molal per kilogram air. Pada analisis kimia, untuk mencari presensi data larutan itu menggunakan rumus sebagai berikut. Pada rumus tersebut terdapat komponen MWI. Nah, komponen MWI ini merupakan berat dari molekul spesies I. Sedangkan untuk sigma Ci itu merupakan total konten zat terlarut. Untuk zat terlarut yang lebih encer, persamaan yang di atas itu dapat disederhanakan sebagai berikut. Nah, berbeda halnya dengan kasus air laut, penggunaan hubungan yang disederhanakan itu akan menyebabkan molalitas 3% terlalu rendah. Nah, untuk analisis kimia ini biasanya digunakan secara volumetrik dan konsentrasi yang diperoleh sebenarnya adalah miligram per liter atau miligram per desimeter kubik yang berhubungan dengan miligram per kilogram. Untuk mencari nilai Ci, Mg per kilogram dalam analisis kimia itu dapat menggunakan persamaan sebagai berikut. Pada rumus tersebut terdapat komponen ρS yang merupakan densitas dari zat terlarut. Dalam konversi yang tepat untuk unit molal dapat menggunakan rumus berikut
karena dalam hal konvensasi salinitas dan densitas, koreksi kesalahan yang timbul dari penggunaan miligram per desimeter kubik dari rumus di atas itu dapat disederhanakan menjadi rumus berikut. Sekian untuk presentasi materi bab 1 dari saya dan Airlangga. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.